dia kan apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wa yaqutil ahmar wa nuril alqab wa sirrillahil akbar. Cek 1M 2M cek. Ini aja kali ya, tapi oh ada ya. Yang itu aja tuh. Nah, itu aja. Lebih besar. Lebih clean and clear ya. Yang saya hormati para kasepuhan jamaah Masjid Mushola An-Najah Kampung Bulak RT 4 RW 7, betul? Soheh ya. Pada para guru, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para santri, Bapak Haji, Ibu Haji, Bapak dua, Ibu dua. Kalau di WhatsApp Bapak dua, Ibu dua, Bapak, Ibu. Jokes Bapak. Dan ada yang spesial ya pada majelis kali ini. Tadi sudah saya sebut yang saya hormati. Sekarang saya menyebutkan yang saya muliakan, ibu mertua dan juga yang saya cintai, istri apa? Pada hari ini tanggal 3 Maret ya, juga pas banget tanggal 3 Ramadan. Tak kenal maka tak sayang, maka ta'aruf. Makin kenal makin sayang, makin makrifat. Jalan-jalan ke Taman Safari, lihat kontak lari-lari. Izin perkenalkan diri, Al-Fakir Fauzi Pari bin Pari. Jadi gampang ngapalinnya. Pada majelis kulsub kali ini, mohon izin untuk bisa membersamai ya, saling berbagi. Di sini bukan maksud ngegarmin air laut, tapi sama-sama saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Karena sudah dibaca wal asri berarti sudah beres ya. Biasanya suka menjadi akhir penutupan kajian. Ya, selama kurang lebih 6 jam ke depan ya Pak. Bisa. Oh, jam 6 ya. Bukan 6 jam tapi jam 6. Jam 6 kurang. Mari kita sambil niatkan beriktikaf di sini. Alhamdulillah, bismillah, nawaitu an a'takifa fi hadza shalah lillahi ta'ala. Dan mari sama-sama kita baca doa sebelum ngaji ya. Boleh diikuti sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya. Ya, memang sob itu ya. Ada barangkali di sini yang kurang tidur atau mungkin belum tidur. Memang suka begitu kalau ngaji, kita suka tertidur. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ngaji ibadah, iktikaf ibadah, kulsub ibadah. Berapa kali lipat tidur lagi ngaji pas lagi puasa ya, berkali-kali lipat ya.
Tapi alhamdulillah keutamaan berkumpul ya, apalagi di situ dibacakan ayat Allah, salat kepada Rasulullah, walaupun tidak memegang sebuah pena sekalipun seperti yang lagi dipegang sama anak-anak karena tugas ya, maka tetap akan dicatat sekalipun dia tidak ikut duduk ya, kayak sedang mungkin ada yang di luar, mungkin kalau lagi ke puasa mah sabari ngopi gitu ya, karena kita lagi puasa ya. Di sini ngopinya paling ngopi paste ya, kopi pes. Dan tadi sampai doa belajar ya, alhamdulillah, bismillah, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Ya, kurang lebih kultum ya, kuliah 17 menit. Topik kali ini masih tentang seputar Ramadan ya. Karena tidak terasa lebaran tinggal 27 hari lagi ya. Iya, itu jokes paling bebel ya, paling sering kita lihat, kita baca ya. Dan untuk topik kali ini adalah tentang 10 hari pertama ya, which is tentang rahmat. Awalhu rahmatun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada 100 rahmat yang dibagi 99 di akhirat dan satunya di dunia. Dan kesempatan itu sangat besar terbuka di bulan suci Ramadan, terutama dalam 10 hari pertama ya. Berbicara tentang rahmat, hapunten barangkali di sini ada Bapak Rahmat. Ada, pasti ada ya yang namanya rahmat. Merupakan doa adalah doa. Ya. Kita sangat familiar, sering dengar namanya rahmat. Dalam Al-Quran kurang lebih disebutkan sebanyak 114 kali dalam 112 ayat. Dari seluruh ayat yang tercantum pada umul Quran yaitu surat Al-Fatihah. Yang ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan rahmat di situ. Asal kata Rahman dan Rahim. Dan sebagai manusia paling mulia termaktub auzubillah bismillah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Dua ya, rahmat. Berikutnya kita lahir melalui rahim, alam rahim setelah alam ruh. Lalu dalam ucapan salam terdapat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga diulang deui atuh. Balikan deui. Berikutnya masih dalam ucapan salam, which is menjadi salah satu rukun, tidak sah bila tidak membaca salam ketika sholat. Bahkan definisi sholat itu sendiri adalah kegiatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dalam Safinatun Najah. Dengan bacaannya ya, fil alamin innaka hamidum majid, ada yang menambahkan sampai wa syarril fitnatul masih dajjal. Setelah selesai duduk tasyahud akhir maka menoleh ke kanan. Yuk sama-sama kita toleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih disebut warahmatullahi. Apakah perlu dijawab? Ente ya. Gak usah dijawab. Lagi mentang lagi sholat sunat gitu ya. Sebelahnya sholat sunat, assalamualaikum, orang balik sampai Ciluk Pak. Wah
Itu termasuk salam yang tidak perlu dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena salam tersebut kita ucapkan yang pada hakikatnya kepada seluruh yang ada di penjuru bumi, dari mulai depan, sebelah kanan ke belakang. Ya, ada yang menambahkan sambil dalam secara sir, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min syarrika wa itu salam yang berisi rahmat. Lalu setelah sholat kita berdoa, rangkaian doa kita baca. Biasanya mesti kita akhiri setelah selesai Rabbana Atina, ya, sholawat, ya, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan sering juga dibaca dalam akhir doa majelis, ya, biasanya para habaib, ya, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Banyak sekali keutamaan. Lalu kita juga sering kali mendengar, ya, istilah rahimahullah. Rahimahullah biasanya sering kita dengar merupakan sematan, ya, dicantumkan bersanding dengan di akhir nama para orang-orang sholih, para orang-orang sholih, para waliullah dan lain sebagainya. Lalu itu dengan domir huwa, ya, domir huwa rahimahullah. Ada lagi menggunakan domir antum, ya. Jamaah rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sering dipakai dalam khutbah Jumat maupun dalam pengajian, yang majelis taklim. Yang juga pada malam-malam Ramadan ini, ya, sering, walaupun tidak ada yang pakai kultum, ada yang enggak, ya, tapi ketika di sholat, ketika tengah-tengah antara dua sholat taraweh, ya, sering kita mendengar, bahkan ikut mengucapkan, seperti yang Pak Ustadz bilang, luar biasa, ya, suaranya merdu sekali, ya, dan ini juga banyak soundnya viral, ya. Sallu sunnatat tarawih jami'atan rahimakumullah, rahimakumullah. Disebut lagi, semoga Allah merahmati. Dan selama hidup kita tentunya sebagai makhluk sosial, ya, selain hablum minallah hablum minannas, menyambung tali silaturahmi dan atau silaturahim, ya. Dan setelah kita selesai, ya, karena kehidupan adalah satu-satunya jalan menuju kematian, dan kematian merupakan satu-satunya jalan menuju kehidupan, kita berpulang ke rahmatullah. Disebut lagi rahmatullah. Dan gelar tertinggi, ya, gelar terakhir setelah kita dimakamkan, maka disebut almarhum, artinya yang dirahmati. Ada juga yang menyebut Allah yarham. Dan kembali dari orang-orang soleh tidak disebut almarhum Imam Ghazali, tidak, ya, tapi memakai rahmatullah. Sama seperti apa yang semalam Imam Ustadz Saiful bacakan pada sholat Isya. Ada yang ingat di rakaat pertama?
Iya, Al-Baqarah. Ya. Ayat Ayat posisi bawah. Juz 2. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Iya, luar biasa ya. Sip. Dapat hadiah dari Kang Fikri ya. Amin. Iya, luar biasa ya Bapak Ustadz Bilal. Ingatannya sangat memorable ya. Setelah ayat itu disebutkan bahwasanya orang-orang yang berperang di jalan Allah ya, termasuk para alim ulama, para wali, mereka sesungguhnya tidak mati ya. Mereka tetap hidup namun kita tidak melihatnya begitu. Lalu disambungkan dalam ayat 155-nya, which is ini menjadi salah satu dari makna definisi rahmat ya, dari sekian banyak 114 kali diulang ya dalam 112 ayat. Di ayat tersebut sambungannya bahwasanya makna rahmat yang pertama adalah sebagai jawaban dari persoalan-persoalan hidup. Apa saja persoalan-persoalan hidup? Ya diantaranya di-spill di ayat tersebut. Alhamdulillah, bismillah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris shabirin. Yang pertama disebutkan cobaan ujian dalam hidup. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi, rasa takut, cemas, anxiety, khawatir, don't worry, be happy. Terus lapar ya, yang kita sedang rasakan mungkin dalam 6 jam ke depan ya, lapar. Lalu kekurangan harta ya, merasa kekurangan jiwa, sedih ya. 5L apa kalau 4L kan lu lagi kalau 5L Lelah, letih, lesu, leuheung teu bae. ya, lelah, letih, lesu, lemah, lunglai, letoy, baik, lemot, baik, leles, lese, lain-lainnya dan lain, banyak banget. Lalu disebutkan pula ya, kekurangan-kekurangan lainnya pada tafsir ayat tersebut, dan Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat beri kabar gembiralah pada orang-orang yang sabar. Mohon bersabar, ini ujian. Siapakah orang-orang yang sabar? Di ayat selanjutnya disebutkan, Alhamdulillah, bismillah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpakan musibah ya, musibah itu tidak melulu hal yang tidak positif. Artinya dari asoba, musibu, sesuatu yang menimpa, sesuatu yang kita merasa tertimpa, maka mereka mengucapkan sesungguhnya kami dari Allah dan sesungguhnya kami akan kepada Allah, pulang ke rahmat Allah. Lalu apa rewardnya bagi orang-orang yang sabar? Dilanjutkan lagi di ayat selanjutnya, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Ustaz bilang lagi udah 3 kali ya dapat magicom ya habis ini dari Kang Izi ya. Amin. Disebutkan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Allah ya. Para mufasir mengartikan sholawat di situ salah satunya berisi ampunan, warahmah, dan mendapatkan rahmat. Jadi mun hoyong tiasa kenging rahmat, maka kedah sering-sering sabar.
subur kemudian, ya, subur dengan rahmat. Lalu makna rahmat yang berikutnya juga tertera dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54, dan ini menjadi buah salah satu makna rahmat yang kalau kata para ulama menyebutkan ini yang tertinggi, berupa ampunan dari segala macam dosa. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni segala macam dzunub. Sanes, junub yang sanes. Dzunub pakai za. Dosa-dosa yang ditulis dengan kalimat dzambun, dzambin, dzunub, udah tingkatan diksi kata dosa termasuk yang besar. Ada yang dosa salah disebut sayyi'ah, ada yang khilaf dan lain sebagainya, yang paling besar diwakili oleh dzunub. Seperti dalam Asmaul Husna, Allah memiliki 2 daripada 99 yang Maha Pengampun, satu Al-Ghafur, satu Al-Ghaffar. Apa bedanya? Al-Ghafur, Al-Ghaffar ya, memiliki makna yang berbeda. Dua-duanya saling melengkapi. Yang satu memiliki makna mengampuni dosa-dosa kecil yang banyak, yang satu mengampuni dosa-dosa berdasarkan kualitas ya, yang besar maksudnya, bukan kualitas yang bagus ya, yang tinggi dosa besar. Yang satu dosa yang banyak, kuantitas. Nah, yang ketiga makna rahmat dalam Al-Quran masih dalam surat yang sama, merupakan kasih sayang Allah dengan bentuk kemudahan jalan hidup. Dalam penjelasan yang lain, Kiai Haji Bahaudin Mursalin merangkum daripada doa yang secara tidak langsung kita meminta rahmat, ditukil dari kitab, bahwasanya kata Gus Baha, ya Allah, andai kata hamba, amal-amal hamba tidak layak, tidak bisa mencapai rahmatmu, maka rahmatmu lah yang layak bisa untuk bisa merahmati kami daripada amal-amal kami. Dan pada akhirnya kita masuk ke dalam kesimpulan bahwasanya hidup kita berawal dari rahmat, berjalan dengan rahmat dan menuju rahmatullah. Di dalam bulan suci Ramadan yang penuh rahmat ini, kita berada dalam 10 hari pertama yang penuh rahmat, ya sangat terbuka sekali kasih sayang Allah, rahmatullah pada 10 hari pertama ini. Semoga kita sama-sama bisa panen, menikmati hujan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan dalam lagu Maher Zain yang berjudul Rahmatan lil Alamin, ya, di situ sangat mendefinisikan kekaguman terhadap Nabi, ya,
الناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي هديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Apa mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW? Mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu pun merupakan salah satu bentuk rahmat paling zahir yang kita bisa baca di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat ini. Dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi bismillah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai syifa juga sebagai rahmat. Kita di bulan suci yang penuh rahmat sebagai umat rahmatan lil alamin dalam hidup punya bekal, dan kita baca Al-Quran rahmatun lil mu'minin wa la yazidu shalimina illa khusran. Kurang lebihnya demikian. Kebenaran semua datangnya dari Allah, kesalahan dari setan dan mulut saya. Setannya kerta ayam kan dibelenggu namanya. Cemil, correct me if I wrong. Di sini barangkali nanti sesi tanya jawab bisa dilakukan di luar forum ya, atau boleh ke tulisan di bawah sini ya, lewat saudari Aisyah dan atau Ibu Marto, Ibu Sumardi. Yang bapak-bapak, mohon terima kasih sudah bersamai. Kita baca wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Soto babat pakai tomat. Cakep. Semoga manfaat. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf ya, sudah overtime. Usikum wa nafsi usinasi wa yakum hadanallahu yakum barakallahu fikum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ubur-ubur ikan kayak kalong kalau julbek. Ada ya macam-macam sekarang orang. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi